sebuah pokok, yaitu ketika aku letih. Ketika aku letih. Semua orang kita itu pasti pernah berada pada titik letih. Dan ketika kita letih, kita merasa bahwa kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Kita malas berbuat ini dan itu, dan pada akhirnya yang terjadi adalah lebih baik kita tidur. Jadi letih itu sungguh mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi tubuh kita untuk lebih banyak bergerak dan seterusnya. Letih tidak hanya disebabkan oleh karena perjalanan atau karena pekerjaan yang berat, tetapi keletihan juga disebabkan oleh adanya sebuah tekanan yang menekan kehidupan kita. Dengan kata lain, keletihan juga terjadi karena hati dan pikiran kita tertekan. Jadi bukan hanya sesuatu yang berat kita kerjakan, tetapi pikiran dan hati kita juga pada akhirnya akan membuat kita letih. Itulah yang dialami oleh Elia dalam bacaan kita. Ia sungguh tertekan. Sebab kalau kita membaca bacaan-bacaan sebelumnya, Elia baru saja bertarung dengan nabi-nabi Baal di Bukit Karmel. Tentang Allah yang mana yang lebih berkuasa, apakah Baal atau Tuhan yang disembah oleh Elia. Dan Elia berhadapan dengan begitu banyak nabi-nabi Baal, hanya dia seorang diri, tetapi Elia membuktikan bahwa yang lebih berkuasa adalah Tuhan pencipta semesta alam, yang atasnya Elia menyatakan kebenaran. Nah, oleh karena pertarungan itu, maka Isabel, istri Ahab, itu menaruh dendam yang besar kepada Elia. Lalu Isabel menyuruh hambanya untuk memberitahukan kepada Elia bahwa besok engkau juga akan sama seperti mereka. Aku akan membunuh engkau. Ancaman Isabel ini menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa bagi Elia, sehingga ia mengasingkan dirinya, lari daripada ancaman itu, menuju ke padang gurun, dan seterusnya bersembunyi di sebuah gua di Gunung Horeb. Dan ada begitu banyak peristiwa yang dialami oleh Elia dalam perjalanannya dan dalam persembunyiannya di sebuah gua. Kita sudah baca tadi perihal itu. Saudara-saudara, patut kita menyimak bahwa ketika tekanan-tekanan datang kepada kita, maka sebenarnya kita akan mulai untuk
merasakan ketidakberdayaan dan tak dapat berbuat apa-apa. Dan karena itu, orang akan lebih mudah lari dari kenyataan, meninggalkan masalah yang datang pada dirinya karena menganggap bahwa hal itu terlalu sulit, hal itu terlalu berat untuk dia kerjakan, untuk dia tanggung, untuk dia selesaikan. Itulah yang dialami oleh Elia. Anak-anak muda pun demikian. Anak-anak muda penuh semangat, saudara-saudara penuh semangat dalam berbagai hal, terutama dalam studi. Tetapi kalau beban-beban studi itu sudah tidak dapat kita kendalikan, itu akan mudah memperdaya kita sehingga kita terjerumus ke dalam sesuatu yang membuat pikiran dan hati kita tak dapat kita kendalikan. Sehingga begitu banyak orang yang mundur atau berhenti di tengah jalan. Atau hal-hal lain seperti yang kita lihat dan yang kita saksikan dalam tren-tren beberapa tahun yang lalu soal bagaimana orang-orang muda itu tak dapat mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya sehingga dalam tekanan-tekanan kehidupan karena masalah-masalah yang dihadapi sehingga mereka lari kepada jalan penyelesaian pintas, yaitu bunuh diri. Jadi napalayan Elia tujuana persoalan-persoalan hidup, ancaman, terutama ancaman Isebel. Ia menyatakan kepada dirinya sendiri, bahkan kepada Tuhan, bahwa sudah segiat-giatnya aku bekerja bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian dan meninggalkan mesbah-mesbah. Tetapi apa yang aku terima? Diriku terancam, nyawaku terancam. Kalau kita bahasakan sekarang ini, tangku Parulio mau mengkarang, parulio mau segala macam, ya, mengusahakan yang terbaik dalam perjuangan ini, tetapi toh saya sampai pada titik ini parami. Kan biasanya begitu. Apalagi kalau orang tes satu kali tidak ingin, berulang kali sudah berusaha segiat-giatnya tapi tidak sampai juga, biasanya membuat kita panik, membuat kita stres dan mengatakan bainang tak emosi. Kita mudah menyerah karena batin kita ditekan oleh keadaan. Dan mengapa kita lesu biasanya? Karena kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita dambakan tidaklah seperti yang terjadi. Karena itu kisah Elia sungguh mengajar kita saudara-saudara, yang pertama bahwa penting untuk menyadari keberadaan kita, bahwa kita seringkali lemah, tetapi pada saat yang sama kita juga harus merasa bahwa ada kekuatan di luar kekuatan kita yang akan menolong kita. Itulah yang disebutkan dalam bacaan kita, seorang malaikat datang kepada Elia dan berkata, bangunlah, makanlah. Di dalam keterpurukan Elia karena masalah-masalah itu, ia merasa tidak bisa menyelesaikan, merasa tidak bisa melaluinya, tetapi ada kekuatan Tuhan yang datang menolongnya. Elia bangun dan melihat sebuah kendi dan beberapa roti bakar di atas kepalanya, sebelah kepalanya.
Lalu malaikat Tuhan menyuruhnya untuk makan dan minum. Kita biasanya tidak menyadari kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kita lebih berfokus pada beratnya tekanan. Kita lebih berfokus pada beratnya masalah. Kita lebih tertuju pada kekuatan kita yang lemah dan tak dapat menyelesaikan tantangan yang ada di depan kita. Nah, itu yang dialami oleh Elia sehingga ia tidak menyadari kehadiran Tuhan. Dan ia mengatakan dalam ayat 4 bagian terakhir, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini lebih baik daripada nenek moyangku. Cukuplah itu. Kenapa satu temten aku lebih baik mati saja kalau begini. Karena Elia fokus pada ancaman Israel. Ia fokus pada kok balasan yang aku lakukan selama ini, bergiat-giat dalam pelayanan Tuhan, yang aku terima adalah ancaman. Nah, Elia juga berpikir, lebih baik aku ya ditirong kameluan ancaman yang datang, lebih diparlayan. Kira-kira begitu situasinya, dan itu menggambarkan keadaan manusia pada umumnya. Lalu ia datang kepada kita sore ini, saudara-saudara, hei anak muda, kamu memang terbatas. Kamu bisa kandas oleh beratnya tekanan, oleh tantangan-tantangan, bahwa di hadapan kamu sejumlah besar tantangan-tantangan, tetapi ada juga peluang. Tantangan itu kamu tidak bisa lalui kalau hanya mengandalkan kekuatanmu, kepintaranmu, apa yang kau miliki, semangatmu. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa engkau harus sadar kalau kau terbatas, ada Dia yang tidak terbatas, yang selalu menawarkan segala yang baik, menawarkan kekuatan ekstra, menawarkan semangat, dan bersama-sama dengan engkau. Kekuatannya mengayomi dirimu, ada pada dirimu, dilekatkan pada engkau untuk menghadapi hal-hal demikian. Dan karena itu, jangan putus asa, jangan menyerah, tetapi bangunlah, sebab perjalananmu akan segera engkau jalani. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah kita biasanya berpikir hanya melihat Tuhan pada hal-hal yang besar saja, hal-hal yang wah. Tetapi kita jarang menikmati Tuhan pada hal-hal yang biasa atau sederhana. Karena beratnya tekanan hidup, karena beratnya ancaman yang datang pada Elia, dan diliputi oleh kekecewaan yang luar biasa, maka ia pun tidak dapat melihat kehadiran Tuhan. Tuhan datang kepada Elia dan mengatakan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Itu beberapa kali Tuhan katakan. Lalu Elia menjawab pertanyaan itu dengan kekecewaan dan keluh kesahnya. Tapi ayat 11 mengatakan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Allah mau memperlihatkan dirinya.
Allah mau memperlihatkan kehadirannya. Tetapi pikiran Elia yang diliputi oleh hal-hal yang tadi itu tidak dapat melihat kehadiran Tuhan. Ia melihat dan mendambakan bahwa Tuhan akan ada di hal-hal yang besar, tapi ternyata tidak. Karena pikirannya diliputi oleh kekecewaan yang luar biasa. Maka Tuhan lalu, artinya Tuhan hadir. Dalam ayat 11 bagian B. Angin besar yang kuat dikatakan, ia membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tapi diteruskan, dalam angin besar itu tidak ada Tuhan. Lalu datang gempa. Tapi dalam gempa itu tidak ada juga Tuhan. Setelah gempa datanglah api. Seperti yang terjadi dalam perikop sebelumnya itu pasal 18. Tetapi dalam api itu tidak ada juga Tuhan. Tetapi ketika datang angin sepoi-sepoi basah, Elia mendengarnya, lalu ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di gua pintu itu. Justru dalam angin sepoi-sepoi basah Tuhan ada. Dan Elia menyaksikan Tuhan, makanya ia menyelubungi mukanya karena ia tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Allah. Kadang-kala juga saudara-saudara kita hanya dapat melihat Tuhan itu pada hal-hal yang besar. Kita mengurung Tuhan bekerja dalam hal-hal yang besar saja. Karena kita mengurung Tuhan untuk hal-hal yang besar, maka kita juga dalam pikiran kita mengatakan, yang kecil ini apa yang pasti tak itu lah. Sering sesuatu yang kecil kita abaikan, tetapi justru di dalam hal kecil itu Tuhan hadir dan memakainya untuk menyatakan kehadirannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal yang dilakukan Tuhan untuk menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Tapi hanya kita tidak sadar bahwa Tuhan hadir menemani kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang akan pergi ke tempat yang jauh demi pendidikan, tentunya ada berbagai tantangan kehidupan di sana. Ada berbagai macam persoalan yang sudah siap sedia menghadang hidup kita, kan? Kita jauh dari orang tua, kita jauh dari orang-orang terdekat. Tetapi yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita saksikan dengan orang-orang di sekitar kita, Ia mampu untuk memelihara kita. Jangan terlalu membayangkan bahwa Tuhan itu hanya hadir di Toraja ketika kita bersama dengan keluarga kita, tetapi melalui relasi-relasi kita dengan orang lain, maka Tuhan memungkinkan itu untuk memelihara kita juga. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Janganlah kita membatasi Tuhan untuk bekerja dan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Maka kita akan menyaksikan, baik dalam hal-hal besar maupun hal-hal kecil, di sana Tuhan ada, hadir untuk kita. Elia merasa sendiri karena ia jauh dari orang Israel yang sudah tidak percaya lagi kepada Allah.
yang dikejar-kejar oleh Isabel. Tetapi kita menemukan dalam bacaan kita ini ada perintah Tuhan yang harus dilakukan. Kembalilah ke jalanmu, dan haruslah engkau urapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu atas Israel, dan Elisa yang akan menggantikan engkau. Ayat 18 ditutup dengan mengatakan, tetapi aku, yaitu Tuhan, akan meninggalkan 7.000 orang Israel. Jadi tadi Elia merasa ia sendiri dalam masalah itu. Ia tidak punya siapa-siapa. Makanya ia pergi untuk bersembunyi. Tetapi lihatlah, Tuhan memberikan jalan keluar. Aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel. Ini menjadi kekuatan bagi Elia seterusnya, untuk terus-menerus melanjutkan pelayanannya sebagai seorang nabi, menegakkan kebenaran Tuhan. Dan itu juga yang akan menjadi kekuatan kita semua, saudara-saudara. Lanjutkanlah perjalananmu, hai pemuda. Jangan putus asa karena Allah menyediakan yang terbaik bagimu. Kalau kita merasa gagal karena suatu hal, maka itu menjadi pengalaman. Hari ini ada pengumuman tes tertulis penerimaan proponen di rektorat. Banyak yang WA, saya tidak lulus. Ada juga yang WA, puji Tuhan saya terharu karena diberi kesempatan untuk tampil. Saya hanya jawab, ya saudara-saudara yang belum ini ya jadikanlah sebagai pengalaman. Tapi yang dimungkinkan pada ini, teruslah belajar dan lanjutkan perjuangan karena masih ada tes BI. Jadi hidup ini adalah perjuangan, ya. Dan karena itu firman Tuhan mengingatkan kita teruslah berjalan, ya. Tuhan mengatakan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu, lakukanlah ini dan itu, teruslah lakukan. Karena aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan menyediakan berbagai macam bala bantuan, saudara-saudara. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Karena itu yang menjadi pertanyaan dan perenungan, mau tidak dibantu oleh Tuhan? Itu yang jadi persoalan. Karena banyak juga orang yang tidak mau, ya, karena hanya mengandalkan dirinya dan diri kita terbatas. Tapi Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Yang penting kita mau mendengarkan Dia dan berjalan pada arah yang Dia tunjukkan. Sebab berjalan pada arah yang Dia tunjukkan, maka di sana Dia memelihara jalan-jalan kita, dan pasti kita akan sampai pada sebuah tujuan atau ending atau cita-cita kita, dan pasti melegakan. Ketika Elia diangkat ke surga, adalah puncak daripada kehidupannya, dirayakan oleh hidupnya, bahwa dalam perjalanan hidupnya ia pun merasa bahwa Tuhan selalu hadir, dan ia menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Hanya dua yang diangkat ke surga, siapa saja? Henok, ya? Henok yang diangkat ke surga, dan juga Elia. Tapi dalam perjanjian baru, Elia yang berjumpa dengan Yesus di atas bukit bersama dengan Musa. Inilah pemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tekun di dalam hidupnya, menyandarkan segalanya dalam kendali Allah. Persoalan boleh ada, hambatan hidup boleh ada,
tantangan boleh ada, tetapi pada saat yang sama pula kekuatan Allah yang melebihi tantangan itu, yang melebihi tekanan-tekanan itu, Ia sediakan untuk kita. Karena itu Ia juga katakan kepada kita sekalian, bangunlah, makanlah, pergilah, dan lanjutkanlah perjalananmu. Amin.